Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Aska Sajida dengan NIM A11 2021 13394. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yaitu simulasi ujian ILSP yang bertema prediksi suhu. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa bagian dari daftar isi simulasi ujian ILSP-nya. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua menelaah data, yang ketiga validasi data, yang keempat menentukan objek data, yang kelima membersihkan data, keenam konstruksi data, 7 menentukan label data, 8 membangun model, dan terakhir mengevaluasi hasil permodelan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian dari mengumpulkan data. Mengumpul data itu ada import pandas SPD, import nampi SNP, import metolib plot SPLT. Yang terakhir itu import seaborn SNS. Jika diran akan seperti ini. Selanjutnya ada menelaah data. Menelaah data itu menyimpan dataset yang sudah disiapkan. Jika ini di run, jika di run akan seperti ini. Selanjutnya ada dataset. Dataset ini akan menampilkan beberapa bagian dari beberapa bagian tabel dari dataset yang sudah dimasukkan, yang berisi height, low, and might. Selanjutnya ada dataset PD-READ CSV. Ini itu kayak semacam bagian memasukkan fitur dataset. Nah, maka jika di-run akan seperti ini. Selanjutnya ada dataset shape. Maka akan menampilkan 90,10. Nah, selanjutnya ada print dataset shapes. Itu akan menampilkan 90,10 jika di-run. Nah, selanjutnya ada menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Jika di-run akan menunjukkan PT number, L-core, L-surf, L202, LBP, dan selanjutnya, dan seterusnya. Selanjutnya ada menampilkan dari file dataset. Jika di-run akan menampilkan beberapa bagian PT number, L-core, L-surf, dan selanjutnya. Yang menggunakan pandas core. Selanjutnya ada dataset tile, yaitu menampilkan data 5 baris terakhir dataset. Jika di-run akan menampilkan seperti ini. Sama seperti bagian dataset hit. Selanjutnya ada dataset descript. Jika di-run akan menampilkan seperti ini. Ini menjelaskan ini bertujuan untuk menampilkan deskripsi dataset, yaitu memeriksa data kosong. Yang pertama itu menampilkan banyaknya missing values pada data dan presentasi missing values atau kesalahan dari nilai. Nah, jika di-run akan seperti ini. Ini berisi missing dataset is null, sum. Ini berisi tentang total kesalahan nilai dan perhitungan dari kesalahan nilai. Selanjutnya ada mendapatkan 5 kolom teratas dari missing values.
Nah, jika di run, ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Jika di run akan menampilkan beberapa bagian seperti statistik deskripsi untuk kolom ADM-DEX. Selanjutnya ada statistik deskripsi untuk kolom pattern number. Selanjutnya ada statistik deskripsi untuk kolom LCOR. Selanjutnya ada statistik deskripsi untuk kolom LSURF. Selanjutnya ada statistik deskripsi untuk kolom L spasi 02. Selanjutnya ada dataset ADM DEX value spasi cons. Jika di run akan seperti ini, menampilkan ADM DEX. Selanjutnya ada bagian muat data, hitung presentasi untuk LCORSUF, buat figur dan aksis. Selanjutnya ada plot untuk LCOR di akses pertama, plot untuk SURF di akses kedua, tampilan plot. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan ketinggian dari suhu yang sedang dianalisis atau diprediksi. Selanjutnya ada melihat overview histogram dari setiap fitur. Sama seperti bagian plot untuk LSURF, tampilan plot. Maka namun perbedaannya adalah di sini ada penjelasan distribution of fitur atau frekuensi. Nah, jika di run akan menampilkan beberapa bagian seperti pattern number, LCOR, LSURF, distribusi BBSTBL, distribusi comfort, distribusi course STBL. Nah, ini jika di run. Selanjutnya ada bagian correlation metric. Correlation metric itu menjelaskan tentang menampilkan bagaimana correlation metric ini bekerja. Ini seperti membaca tinggi dan rendahnya sebuah suhu. Selanjutnya ada menampilkan box plot tiap fitur dan melihat apakah terdapat outliers pada data menggunakan box plots. Nah, jika di run akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya ada memvalidasi data. Yang pertama ada dataset types, memeriksa tipe data tiap kolom. Jika di run akan muncul seperti ini. Selanjutnya memeriksa nilai unik dalam kolom. Ini seperti kayak prediksi suhunya, beberapa bagian kategori dari beberapa rendah, tinggi, sedang dari suhu. Jika di run kolomnya, jika di run akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada memeriksa jumlah baris duplikat dalam data frame. Nah, jika di run akan muncul seperti ini. Maka di sini menampilkan jumlah baris duplikat yaitu 10. Selanjutnya ada menentukan objek data. Yang pertama import NumPy as NP. Jika di run akan seperti ini, akan muncul tanda centang. Selanjutnya adalah menghapus fitur yang tidak dapat digunakan. Di dalamnya itu kodenya adalah kolom spasi to drop buka kurung pattern number. Selanjutnya dataset sama dengan dataset drop
buka kurung, kolom to drop axis sama dengan 1. Jika dirun akan berhasil seperti ini. Selanjutnya adalah menggantikan nilai atau merubah nilai. Di codingannya itu dataset titik replace tanda petik tanda tanya npnen inputs sama dengan true. Nah, jika dirun akan muncul seperti ini. Selanjutnya memisahkan fitur X dan target Y. Untuk shortcoding X-nya itu dataset titik drop buka kurung adm dex, axis sama dengan 1. Selanjutnya ada Y dataset buka kurung adm dex tutup kurung. Jika dirun akan berhasil seperti ini. Selanjutnya adalah dataset info. Dataset info akan menampilkan beberapa bagian kolom yang ada di dataset tersebut. Nah, akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya ada membersihkan data. Menghitung nilai 0 pada dataset. Dataset is 0, buka kurung, tutup kurung, titik sums. Jika dirun akan seperti ini. Selanjutnya ada mendeteksi keberadaan nilai 0. Ini memprediksi nilai kosong yang ada pada kolom. Nah, intinya adalah hasil akhirnya adalah BP STBL ADM DEX di tipe objects. Selanjutnya ada bagian mengubah tipe data dari salah satu fitur. Nah, di dalam source codingnya itu aktual column name converts. Selanjutnya dataset actual column name pd titik to numeric dataset actual column name error course. Selanjutnya dataset actual column name dataset actual column name tipe float. Nah, jika dirun akan menampilkan beberapa indeks yaitu lcore, lsure, L02, LBP, Surf STPL, Core STPL, BP STPL, Comfort, ADM Dex. Selanjutnya ada menampilkan informasi dari data, yaitu dataset info. Sama seperti sebelumnya, akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya adalah dataset is null sum. Jika dirun, nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah menampilkan data duplikat. Nah, jika data duplikatnya akan menampilkan seperti ini. Ini untuk semua data-data yang ada di dataset. Selanjutnya adalah menghapus data duplikat, menyimpan data dalam variabel data clean. Short codingnya adalah data clean sama dengan dataset titik drop duplicates. Buka kurung, tutup kurung, print, buka kurung all duplicate rows, data clean duplikat, keep false. Ini untuk duplikat semua data ya. Selanjutnya ada dataset info. Nah, dataset infonya tidak error. Selanjutnya ada data clean info. Nah, di dalam data clean info ini itu bagian non-null count-nya itu non-null, semuanya non-null. Selanjutnya ada mengkonstruksi data, yaitu memeriksa informasi detail struktur data frame. Itu dataset sama spasi clean dataset dropna. Nah, ini tidak error. Dan ini adalah dataset clean descripts atau memberikan ringkasan statistik deskriptif dalam kolom numerik pada prediksi suhu. Jika dirun akan seperti ini. Ini bagian kolom prediksinya. Selanjutnya ada menampilkan 5 baris pertama, yaitu dataset spasi clean
titik hit. Jika di run, nah, jika di run akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya ada from seclaren processing import label encoder. For call in buka kurung lcore lsuf l02 lpp surf stbl core stbl bp stbl try x buka kurung call label encoder buka kurung tutup kurung fit transform x call stable str expect key error. Nah, di run akan seperti ini. Hanya dalam memberikan informasi detail tentang struktur data frame. Sama seperti sebelumnya akan menampilkan seperti ini dataset clean infonya. Selanjutnya adalah menampilkan 5 baris pertama. Sama seperti sebelumnya dataset clean hits akan menampilkan output seperti ini. Selanjutnya ada menentukan label data. Pertama-tama ada from current model selection import run read split. Jika di run, nah, jika di run akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya ada extract x test, extract x test lagi sama dengan trend spasi test spasi split buka kurung xy test spasi size 0,2 random state 4,2 buka tutup kurung. Jika di run akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya ada ukuran data training dan ukuran data testing. Ini untuk mengukur training dan testing dari prediksi suhunya. Nah, akan seperti ini. Selanjutnya ada membangun model. Membangun model itu ada import library permodelan digunakan from seclaren naive base import Gauss import metode pilot SPLT. Ini menggunakan metode naive base ya. Selanjutnya ada jika di run akan seperti ini. Selanjutnya ada model NB Gauss. Seperti ini selanjutnya ada pisahkan fitur X dan target Y. Ensure data sense present. Jika di run, nah jika di run akan seperti ini. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil model. Maaf sebelumnya untuk yang bagian pisahkan fitur X dan target Y itu untuk ukuran data training 72,8 72 selanjutnya untuk bagian data training itu 72,8,72 buka kurung. Ukuran data testing 18,8 buka kurung tutup kurung 18. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil model from seclaren processing import label encoder. Jika di run, selanjutnya ada daftar kolom dengan data kategorikal. Selanjutnya ada ubah data kategorikal menjadi numerik menggunakan label encoder. Jika di run, nah, jika di run akan muncul tidak akan error seperti ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada beberapa bagian yang kurang karena jika saya pahami lagi sebenarnya ada yang kurang, namun sampai sekarang saya belum ketemu. Mungkin setelah ini saya akan memperbaiki kekurangan tersebut. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.